Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam sehingga bisa hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat terbesar yang kita miliki, yang kita akan bawa, yang akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal nanti di akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kaji kita kemarin ba'da salatul maghrib dengan tema yang sama, sabar dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini bisa melalui cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemarin kita bawakan satu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 214 yang bunyinya insyaallah sebagai berikut. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Tidakkah kamu berfikir akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya tanpa diberikan suatu cobaan seperti kaum-kaum sebelumnya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan hasiban nasu ayyutraqu fayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian berfikir akan dibiarkan mengatakan diri saya beriman sementara Allah tidak mengujinya? Tentu tidak. Semua yang mengatakan dirinya beriman mengaku dirinya mengimani Islam yang dalam asal kata aslama yuslimu islaman, yaitu dalam arti harfiah berserah diri. Kalau orang kafir Allah tidak mengatur sedikit pun. Semua dalam ayat Al-Quran dikatakan ya ayyuhallazina amanu, salatkah, berpuasakah, zakatkah, atau bahkan pergi haji. Orang-orang yang beriman yang mengatakan dirinya berserah diri kepada Allah dalam artian bersedia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat lain Allah mengatakan udkhulu fi silmi kafah, masuklah kamu dalam agama Islam secara keseluruhan, dari mulai kita bermuamalah, beribadah, bertetangga, semua diatur dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada dalam logika kita mengatakan kenapa saya harus sholat. Iman yang akan menjawab. Tidak ada kata A, I, U, B, bo bahwa untuk berargumen sholat itu penting. Bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Sebagai bekal nanti di akhirat. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mempersiapkan kehidupan di akhirat, karena nanti setelah hidup di dunia ini bukan
suatu kenikmatan yang abadi. Dunia adalah tempat meninggal, bukannya tempat tinggal. Akhirat adalah tempat tinggal kita. Karena perumpamaan yang sudah kita tahu dalam kajian-kajian sebelumnya, satu hari saja di kehidupan akhirat itu sama dengan 1000 tahun kehidupan di dunia. Umur kita di dunia mungkin hanya 63-70 tahun. Itu pun kalau dalam kehidupan akhirat diperhitungkan. Inna yawma 'inda rabbika ka'alfin sanati mimma tu'adun. Sesungguhnya sehari di akhirat nanti, di kehidupan akhirat sama dengan 1000 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yu'ti. Ini hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Bi asaddi an-nas yab'asan. Yu'ti bi asaddi an-nas ba'san fid dunya. Kita di dunia diuji dengan kesusahan. Kita di dunia diuji dengan sakit barangkali, dengan kemiskinan, dengan kekurangan. Dalam hadis ini diceritakan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan satu orang yang paling sengsara, paling miskin, kemudian penyakit yang diderita lengkap. Boleh dikatakan hidup segan, mati tak mau. Dia kena kanker otak, leukemia, sel darah putihnya meningkat, kemudian kena asam lambung, kena kanker getah bening. Semua penyakit yang didapat dalam tubuhnya dari mulai atas sampai pangkal kaki itu diderita olehnya. Bahkan dia orang yang paling miskin, tetapi merupakan ahli surga. Merupakan ahli surga. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, yu'ta bi asaddi an-nas bu'san fid dunya. Semua yang menderita, semua ujian-ujian yang diderita orang ini sudah dilalui dengan sabar. Bahkan Allah menjaminkan dia untuk masuk surga. Kita cerita sedikit tentang kehidupan di surga. Fayuflihu bu'san fil jannah. Jadi dia dimasukkan ke dalam surga dalam rangka sekejap saja. Sub'an fil jannah. Sekejap saja. Tidak 1 minggu, tidak 3 hari, tidak 1 hari, atau beberapa jam sebagai trial kehidupan di surga. Sekejap saja. Kemudian Allah bertanya kepada orang ini, hal ra'aitu bu'san qad? Apakah kamu melihat kesusahanmu? Kemudian Allah mengatakan lagi, bertanya kepada orang tersebut setelah dicerupkan ke dalam surga sesaat saja. Hal ra'aitu bika bu'san? La ya Rabb. Dia menjawab, tidak wahai Tuhanku. Tidak sama sekali aku melihat kesusahan. Tidak sama sekali aku mengalami penderitaan. Dia lupa dengan selupa-lupanya penderitaan yang begitu panjang, kehidupan yang menderita dengan kemiskinan, dengan penyakit yang berbagai penyakit dideritanya. Hanya sekejap saja dicelupkan ke dalam surganya Allah, dia lupa selupa-lupanya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekejap saja dicelupkan ke dalam surganya Allah, orang tersebut melupakan penderitaan, kesusahan, ujian-ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa jadikan ibrah, kita bisa jadikan pelajaran, kita bisa jadikan mau'izatun hasanah, bahwa kalau kita merindukan surganya Allah, bahkan dimasukkan ke dalam surganya Allah, sekejap saja semua penderitaan, semua kesusahan yang kita alami di dunia, mungkin berpuluh-puluh tahun, itu hilang, lupa selupa-lupanya. Bagaimanakah lagi kalau kita dijadikan penduduk surga, ashabul jannah. Masya Allah, tabarakallah, nikmatnya luar biasa. Semoga kita yang hadir di sini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebaliknya, kalau kita disiksa di neraka, itu sudah kita kaji dalam kajian yang sebelumnya. Seringan-ringannya siksa di neraka, inna ahwana ahlin nar azaban fi yaumil qiyamah la rajulu tuda'u tahta rijli jamratani yaghli minhu dima'uhum. Seringan-ringannya siksa di neraka diperumpamakan seorang lelaki diberikan dua kerikil, batu kerikil kecil sebesar kelereng di bawah telapak kakinya, kepalanya mendidih dan meletus, kemudian dikembalikan lagi. Kullama najijat juluduhum badalnahum juludan ghairah. Kulit yang sudah hangus terbakar dikembalikan lagi, dibakar lagi, hangus terbakar, dikembalikan lagi dengan yang baru. Begitulah seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini perlu kita bahas surga dan neraka. Semoga menjadikan i'tibar, menjadikan pelajaran untuk kita, supaya kita tidak lalai, supaya kita takut atas larangan-larangan Allah untuk kita lakukan. Semoga hati kita terenyuh untuk selalu awas dan menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya perintah Allah kita harus lakukan, larangan harus kita jauhi. Semua itu dikarenakan lillahi ta'ala. Kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cobaan, ujian itu selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita yang hidup di dunia ini tidak luput dari penyakit, tidak luput dari kesusahan, tidak luput dari yang namanya penderitaan. Bahkan para sahabat itu mengatakan, kalau dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ahabbal 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, yaitu orang-orang yang diuji. Kalau para sahabat dahulu bukan ilusi, mereka menggali parit dalam perang Khandaq. Salman Al-Farisi memerintahkan kepada para sahabat untuk menggali parit. Karena apa? Perhitungan mereka akan dihadapkan dengan maut, serangan bertubi-tubi
anak panah, bahkan tombak. Itu merupakan perjuangan daripada para sahabat. Kemudian Bilal bin Rabah disiksa, dipendam dalam tanah, dihina, dicaci, tidak dikasih makan, bahkan diseret, lehernya diikat untuk mainan anak-anak. Seorang budak dibebani dengan batu yang besar untuk pindah kembali ke agama lama, menyembah Lata dan Uzza. Bilal tetap menjawab ahadun ahad dengan hatinya yang lapang, dengan jawaban yang lantang, hatinya merasa senang. Begitulah ujian daripada para sahabat yang benar-benar bukan ilusi, tetapi dia mengatakan wa'dallah wa rasul. Ini adalah janji Allah yang hak dan Rasulnya yang hak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ujian berupa bala dan musibah itu ditimpakan yang lebih berat bukan hanya kepada para sahabat, kepada para nabi. As-saddul bala al-anbiya sumal amsal wal amsal. Bala yang ditimpakan berat kepada para nabi, kemudian kepada para sahabat, kemudian para pengikut-pengikutnya. Begitulah yang dihadapkan ujian bertubi-tubi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berjuang di kota Makkah membangun marhalatut tauhid, terusir dari tanah kelahirannya Makkah al-Mukarramah sampai dia membangun peradaban baru, membangun marhalatu ukhuwah Islamiyah sampai Islam menyebar ke seluruh dunia. Itu adalah rahasia Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak orang tidak beragama Islam itu dia cepat berputus asa. Cepat berputus asa. Karena dalam ayat Quran dikatakan innamal usri yusra. Sesungguhnya dengan kesulitan itu ada kemudahan. Dengan harfu tauqid innama. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Pernah saya bawakan dalam satu tausiah yang lalu-lalu. Di Jepang, orang IPK-nya rendah bunuh diri. Anak kecil dibuli, bunuh diri. Karena apa? Mereka tidak meyakini ada pertolongan Allah di sana. Ada suatu badan di PBB meriset angka terkecil dari semua negara yang bunuh diri. Tidak ada Palestina, tidak ada Mesir, tidak ada Arab Saudi, tidak ada Maroko, tidak ada Indonesia. Kenapa? Semua penduduk Muslim itu menganggap ujian, cobaan, penderitaan adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk melalui percobaan, ujian-ujian itu dengan sabar, dan dia yakin ada pertolongan Allah di sana. Innamal usri yusra. Dua kebaikan, dua kemudahan tidak mungkin bisa melawan satu kesusahan. Dalam hidup kalau kita mau merenung, kalau kita mau mengkaji, lebih banyak kita tertawa daripada kita menangis. Artinya apa? Lebih banyak kita berbahagia daripada kita bersedih. Lebih banyak pertolongan-pertolongan Allah, lebih banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kesulitan-kesulitan itu. Inna ma'al usri yusra. Karena umat muslim yakin dengan seyakin-yakinnya bila diberikan suatu cobaan itu akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para penyair Sanib mengatakan innamal amru kulli mu'min ajab
semua ujian yang ditimpakan kepada penduduk muslim, kepada umat muslim, ini mampu dilalui. Karena apa? Umat muslim ajaib. Dia yakin dengan pertolongan Allah akan datang. Karena la yukallifullaha nafsan illa usaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah tidak akan memberikan ujian, cobaan kepada semua hambanya di luar kemampuan dia. Ini saja mungkin sebagai pencercah, sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Semua yang akan kita lakukan di dunia ini detik per detik, menit per menit akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tergelitik dalam hati saya banyak asatidz membawakan tema tentang kematian. Saya selalu juga membawakan tema tentang hakikat kematian. Karena apa? Dunia ini hanya sementara, akhirat selamanya. Sebagai penutup, salatlah kita di belakang imam sebelum kita disolati di depan imam. Bacalah Al-Quran sebelum kita dibacakan Al-Quran di depan tubuh kita yang terbujur kaku sudah tidak bisa bergerak lagi. Salatlah kita ke masjid sebelum jasad kita digotong ke masjid untuk yang terakhir kalinya. Sebagai penutup, bila kita mampu bersedekah walaupun 1.000, 2.000, kita niatkan untuk orang tua kita, untuk saudara kita yang telah meninggal dunia. Itu akan lebih bermanfaat, kita dapat berpahala. Dan orang tua kita, saudara kita, sanak famili kita yang kita sedekahkan atas nama sedekah keluarga kita akan sampai, mereka akan bahagia. Pernah dalam kajian yang lalu saya sampaikan Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Sayyidina Ali. Ini sama kitabnya dengan yang dibahas oleh guru kita semalam, Bapak Ustadz Khudari. Ya Ali, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali, Ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Ya Ali, bersedekahlah kamu kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Fa inna Allah Ta'ala qad wakala malaikatan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewakilkan kepada para malaikat. Malaikatan yahmiluni sadaqatil al-haya ilaihim. Para malaikat itu membawa sedekah dari orang yang hidup untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Apa perasaan mereka? Fayafrahu. Mereka senang, mereka bahagia. Fayafrahu asaddu bima yafrahu fid dunya. Mereka sangat senang, sangat bahagia, melebihi bahagianya mereka sewaktu diberikan sesuatu waktu hidup di dunia. Kemudian mereka mendoakan kepada kita semua. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah mereka. Ampunilah mereka seperti ya Allah, ampunilah mereka yang telah memberikan sinar dalam kuburku, memberikan sinar terang dalam kuburku. Rabbighfirli liman nawwaru quburan. Kemudian dia mendoakan kita supaya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kaji kita pagi ini
mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini diberikan keberkahan, ketenangan, rezeki yang banyak, yang luas, yang barakah. Amin ya Rabbal. Kita tutup dengan doa dengan surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم اجعل افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب قوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الرزق وأبواب الجنة. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبمؤجة الفاتحة يا فارج الهم ويا كاشف الهم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحيم ويا دافع البلاء يا رحمن. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوهم من الحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin dulu.